financial planning, ya orang bayar FinCheck atau book plan, nah itu kita merasakan as a professional. Jalankan profesi financial planning dan dibayar. Dua sisi, 5 tahun dan sekarang sampai sekarang. Ya. Selain ngajar, juga praktek. Nanti kita akan combine lebih banyak praktikal, ya supaya teman-teman tidak bosan, ya kan? Ya. Tapi satu yang pasti adalah kita siapin jangka pendeknya, teman-teman bisa lulus ujian CFP. Baik itu CFP 1, 2, 3, 4, dan itu teman-teman menyandang gelar CFP. Welcome to the club. Itu targetnya jangka pendek, ya. Untuk jangka pendek, bagaimana caranya lulus untuk CFP? Maka kita sudah bekalin hampir 300 sampai 400 soal dan pembahasan. Jadi sejak 2018 sampai sekarang dikasih amanah untuk mengajar CFP, jadi ibaratnya udah familiar soal-soalnya, polanya. Ya, itu yang kita nanti drill, teman-teman. Yang kedua, dari sisi pendampingan, praktek realnya, ayo kita siap-siap untuk dampingi, share, bahkan kolaborasi. Itu komitmen kita. Ya, karena kita punya dua sisi edukasi dan sisi praktikalnya. Kira-kira gitu poinnya, teman-teman. Nah, sebelum lanjut, bagian saya di investment. Ya, modul kedua dari sisi investment. Teman-teman sudah dapat basic financial planning, temple of money, kalkulator hitung-hitungan sudah familiar? Mbak Rizky sudah Sudah, familiar Pak. ya? Nah, di sini ada Mas William, Ibit, oke, thank you, Mas Kautsar, ya. Nah, ini teman-teman di industri ya. Kebanyakan sih kalau lihat bibit, ya, terus namanya itu kayaknya industri ya. Boleh bantu saya komen di kolom chat nama plus sekarang di mana profesinya. Contoh misalnya William Bibit gitu. Saya udah familiar. Wah, ini orang investment nih gitu kan. Ya, nggak banyak kita, ya, kalau nggak salah sekitar 7 sampai 8. Ayo ya, kita temenin interaktif diskusi ya supaya dapat pengalaman dan lulus 100%. Itu targetnya. Boleh bantu ya teman-teman tulis kolom chat nama plus dari mana. Oke, malam Mas Zari. Herlina Yakes Telkom, oke. Pratama BRI MI, Kausar, oke. Kemarin in-house BRI Live, ya, BRI Live itu 32 kalau nggak salah ya Titsmi ya. Tahun kemarin BRI kirim 900 dari perbankan untuk ngambil CFP di UGM. Itu salah satu kontribusi terbesar. Dan sekarang bank-bank juga sudah mulai ya. Mbak Weni, Bang Social Bar, Mas William, Bibit, Stockbit, oke. Mbak Rizky, Bang Social, Mas Anzari, Digital Marketing. Ya. Terus ada lagi Pratama, BRIMI, Herlina, Yakes Telkom. Oke, artinya apa? Teman-teman di industri. Sudah familiar di industri ya? Betul? Udah tiap hari tuh pengalaman terkait dengan produk-produk, baik produk-produk perbankan maupun produk-produk ya investment. Oke, good. Nah ini ya tidak semua letter luck, saya bukan dosen, tetapi kita lebih banyak untuk praktis, tapi berdasarkan pengalaman, karena setiap bulan kita ngajar CFP dari sejak 2018, ada polanya. Dan itu kita akan share semuanya. Oke, nah ketika bicara investment, modul 2, ada yang mungkin bantu saya, harapan atau ekspektasinya pengen apa? Dapat apa? Mas Rizky, Mbak Rizky mungkin bisa bantu? Kalau mau modul investment, pengen dapat apa? Monggo, Mbak. Mungkin kalau dari saya, kalau belajar investasi mungkin balik lagi ya, karena kita nantinya akan menjadi seorang financial planner. Untuk hal-hal yang bisa kita rekomendasikan ya kan paling banyak tuh sebenarnya paling minimal tuh dalam mungkin investasi, asuransi, sama mungkin pewarisan. Jadi memang saat ini adalah hal yang perlu kita
kuasai, karena kan mau nggak mau nanti sumber pendapatan yang bisa didapatkan selain dengan pendapatan dari pekerjaan utama sebenarnya adalah investasi, entah itu investasi jangka pendek maupun juga jangka panjang yang mungkin sudah kita iming-imingkan investasinya untuk digunakan seperti apa. Mungkin seperti itu Pak. Oke, thank you, Mbak Rizky. Berarti as a practical investment juga buat tambahan ya, tambahan selain income saat ini. Tambahan sebagai seorang financial planner, as a fee, profesional, mau teman-teman? Boleh Mau ketik nih dong kalau Pak. mau dong. Oke. Nggak usah ketik Pak. Gak usah ketik Mau. ya, itu harapannya ya. Ya, karena ya tadi teman-teman, ketika teman-teman ngambil license atau di sini adalah profesi seorang financial planner, itu apa ke depannya? What next? Kira-kira gitu ya. Ini yang saya share berdasarkan pemahaman, pengalaman saya sendiri dan senior-senior saya. Ya, oke. Teman-teman kita akan ya, breakdown terkait dengan CFP apa yang teman-teman pelajarin. Kira-kira seperti itu ya. Nah, apakah sudah terlihat di sini? Ya, tampilan pen-nya. Jadi sebenarnya apa sih yang kita ambil sebagai seorang certified, namanya aja certified financial planner. Ya. Ketika bicara financial planner itu di breakdown menjadi modul-modul yang teman-teman pelajarin saat ini. Sebagai contoh perencanaan keuangan, itu ada 6 sampai 7 modul. Belajar apa saja, kita flashback supaya teman-teman dapat ya big picture-nya, story-nya dalam mengambil CFP ini. Ya, pertama adalah modul terkait dengan basic fin plan. Basic fin plan itu teman-teman belajar kemarin apa? Masalah kode etik yang pertama. Ya, six step process. Masih ingat six step process? Bagaimana seorang metodologi financial planner itu bekerja? Six step process. Mulai dari define goal sampai evaluasi. Cara kerjanya itu. Nah, begitu tahu six step process, maka selanjutnya adalah bicara terkait dengan ya laporan keuangan pribadi dan FinCEK-nya, 8 rasionya. Sudah belajar ya? Karena kita bicara personal. Bagaimana asetnya, bagaimana net worth-nya, kekayaan bersih, cash flow-nya, dan rasio. 8 rasionya. Nah, kenapa CFP harus menguasai esensinya? Karena teman-teman praktikal. Seorang dokter, ibarat gelar tertingginya dokter. Walaupun dalam prakteknya nanti dibantu tools, software. 5 menit jadi. Tapi teman-teman dapat filosofisnya, tahu cara menghitungnya, dari mana rumusnya, itu supaya teman-teman memahami alur kerjanya. Kira-kira gitu. Dokter harus bisa menjelaskan. Dapat dari mana story-nya. 6 step process, 8 rasio. Ya. Dapat ya teman-teman? 8 rasio setelah itu bicara hutang. Dan terakhir time value of money, perhitungan. Nilai sekarang, nilai masa depan, annuity, dan lain-lainnya. Itu basic financial planning. Setelah itu bicara modul proteksi. Ya, mulai dari konsep sampai produk proteksi dan terakhir adalah bedah polisnya. Dapat semuanya nih, teman-teman? Bagaimana konsep proteksi, produk-produk asuransi, dan tentunya seleksi polis. Dapat? Dapat Pak. Dapat ya. Oke, terus setelah itu bicara investasi. Ini bagian saya 3 hari 3 pertemuan ke depan. Selama 6 jam sampai 8 jam maksimum. Investasi. Berarti dari tahu produknya sampai ekosistemnya. Investasi, setelah itu bicara pensiun. Retirement. Mulai dari konsep sampai produk pensiun di Indonesia. Setelah pensiun, ya, pajak, waris. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman belajar 6 topik
mulai dari basic financial planning, ya, konsepnya, proteksi, investasi, pensiun, pajak, waris, ya, itu yang teman-teman materi yang ditanyakan alias diujikan. Ini sama, teman-teman. Mau CFP, mau RFC, mau CWM, mirip pendekatannya. 6 modul ini. Sampai sini cukup jelas? Saya akan masuk ke area saya. Di investasi. Kalau kita bicara investasi, maka apa yang kita pelajarin? Ada, kita bicara investasi, ada 8 modul di investasi, teman-teman. Mulai dari, kita mulai, ada yang, harus ngerti dulu ekosistemnya. Pasar modal Indonesia. Kenapa ini penting? Karena teman-teman ibaratnya jualannya produk-produk investasi. Harus ngerti konsep dasarnya sama regulatornya. Ini bicara investasi. Ada 8 modul ya supaya teman-teman nanti helikopter view-nya dapat. Kita mulai dari pasar modal Indonesia. Mulai dari regulator dan fungsinya. Siapa yang ngawasi, fungsinya apa, dan karir profesional apa saja di pasar modal Indonesia. Sudah terlihat, teman-teman? Boleh bantu saya? Belum, Ya. Pak. Oh, belum. Nah, ini penting, teman-teman. Karena bicara kita online, ya kan? Nah, kalau offline enak, langsung ketemu satu persatu, Mas William, ya, Mbak Rizky dan teman-teman ada kelihatan. Kalau online ini kadang ada namanya, orangnya belum tentu ada gitu kan dengan semua kesibukannya. Gak apa-apa. Ya, bantu saya untuk kita diskusi supaya ini rame. Ada experience di situ. Tapi target jangka pendek kita adalah lulus. Pasar modal Indonesia tahu mulai dari aturan, strukturnya, baru kita bicara konsep dasar investasi. Langsung fokus pada return dan resiko. Ini modul kedua. Bab kedua. Bab pertama, tahu pasar modal dulu, ekosistemnya, regulatornya, baru bicara masalah produk apa yang dijual. Konsep dasar investasi. Setelah itu kita mulai yang namanya, mulai paling dasar fixed income, alias obligasi. Supaya urut ya, teman-teman, start by start tahu the beauty of produknya, sampai bagaimana memanfaatin produk tersebut. Obligasi. Dari produk sama valuasi. Setelah obligasi, yang keempat akan bicara terkait dengan reksadana. Dengan semua instrumen reksadana, nah ini juga ada bibit Stockbit gitu kan, Mas William, thank you. Nah di sini akan lebih banyak nanti kita cerita diskusi. Bibit seorang sebagai platform untuk jualan reksadana, ya, dan itu bagaimana memilihnya. Ada mendekati 100 manajer investasi. Kalau bicara ribuan produk, mungkin 1000 sampai 2000 produk ya, Mas. Ya, itu di bibit sendiri, yaitu ada beberapa MI, mungkin 20, 30, dan ratusan produk. Nasabahnya milih, gimana cara milihnya? Nah, reksadana yang keempat. Setelah reksadana, kita masuk ke saham. Oke, apa itu saham? Produknya sampai ke valuasi. Membaca laporan keuangan sedikit. Saham, masuk ke, kalau sudah ngerti semua 5 bagian ini, aset alokasi dan diversifikasi.
Ibaratnya Mbak Rizky itu sebagai koki sudah ngerti reksadana apa, obligasi apa, saham apa, maka dikemas menjadi portofolio solusi ke produk, portofolio solusi ke klien, ya, aset alokasi dan diversifikasi. Ya, ada satu yang lanjut, ya, 67 derivatif turunan. Di sini ada kripto, ada forex, dan ada option. Kira-kira 8 poin itu yang dalam dua ibaratnya itu 8 jam. 8 atau 7, Pak? Tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, betul. Ya, 7 produk. Ya, aset alokasi derivatif lah. Kripto belum masuk. Tapi di luar itu ada yang sudah diotorisasi OJK. Ada peer-to-peer. Ada ECF. Ya, itu saat ini belum dimasukin ke dalam modul oleh FPSB Global dan diadopsi oleh FPSB Indonesia. Jadi belum kita masukin ya. Ya, dan memang kalau P2P agak ngeri-ngeri sedap gitu kan dengan semua problematik ya. Ya, kira-kira 7 modul ini yang nanti kita pelajari step by step. Nah, bagaimana cara atau target kita dalam proses pembelajaran supaya ini lulus? Oke, di sini berdasarkan pengalaman kita, ini target jangka pendek adalah lulus ujian. Target jangka panjang, teman-teman mampu praktek. Ya, praktek FinPlan dan investasi. Itu bicara jangka panjang setelah dinyatakan lulus. Untuk lulus jangka pendek, maka konsep ujian di FPSB saat ini, sampai saat ini, masih ujian tertulis. Maka kita siapin 300 sampai 400 soal plus jawaban. Karena nanti yang diujikan hanya 100 soal. Tapi kita perbanyak ya latihan-latihan soal dan pembahasan. Oke. Terus yang kedua kita kasih tips ya yang sangat relevan ya simulasi ujiannya, topik-topik ujiannya. Itu untuk mempercepat proses belajarnya teman-teman. Ya, topik-topik apa aja yang keluar ya, jadi teman-teman bisa belajarnya lebih sharp, lebih jelas lagi. Itu tipsnya, 300 soal ya, plus di situ kita kasih ringkasan CFP 2 karena terdiri dari modul 1 dan modul 2 investasi. Ini kontribusi 60 sampai 70 soal. Modul 1 Basic Financial Planning Time Value of Money itu antara 30 sampai 40 soal. Berdasarkan pengalaman kami, pemahaman kami, setiap bulan kami selalu update. Dan alhamdulillah tingkat kelulusannya lebih dari 90%. Kenapa nggak 100%? Karena ada yang nggak ujian. Nah, kalau nggak ujian ya nggak lulus, gitu kira-kira gitu ya. Nah, itu rangkaiannya teman-teman. Ya. Nah, di Teach Me itu pendekatannya menarik. Di Teach Me modelnya blended learning. Jadi kalau di tempat lain itu saya ngajar CFP itu 16 jam, 2 hari. Di Teach Me itu 6 jam, ya, karena semua modul-modulnya ditanam di learningnya. Diasumsikan pesertanya itu sudah membaca, sudah mempelajari. Jadi sesi kita bukan proses pembelajaran tapi konsultasi. Itu idealnya. Nah, sekarang teman-teman apakah sudah membaca modul? Biasanya sih belum, ya. Biasanya belum gitu kan. Yang lain teman-teman? Belum. Oke, ketik. Ini saya sebut Mas Anzari atau Mbak Anzari, boleh?
Nah, kalau open camp ya itu lebih bagus lagi ya. Nah, kalau Mas William sudah kebiasaan tiap hari Mas, udah hafal aku gitu kan. Nah, kalau Mas Kausar ya di BRI, BRI Asset Management, kalau kita keluarga BRI itu sangat dekat sama kita, terutama sekuritas sama banknya. Nah, itu tiap hari itu. Nah, Mbak Weni, familiar, Mbak Erlina, familiar. Jadi tujuan saya adalah semua masing-masing peserta itu bisa ngerti, lulus, dan lulus. Itu harapan kita semua. Untuk itu, biasanya satu, kalau belum ada grup, ini voluntary ya, biasanya saya tambahkan di grup. Tolong inisiasi dari masing-masing, karena nggak difasilitasi lagi sama Teach Me, tetapi tentunya dengan semua kesibukan, keterbatasan waktu, kalau teman-teman ya grup itu aku bisa menjebatanin. Artinya waktuku kita siapin, belajar bareng, ya ujiannya mungkin Maret atau akhir Maret atau awal April gitu ya. Selama itu kalau teman-teman butuh bantuan selalu aku full support ya. Karena itu di grup tidak difasilitasi sama Tismin lagi. Itu biasanya voluntary. Jadi di situ kita bahas kalau ada beberapa pertanyaan, terutama di konteks ujian ataupun konteks real, saya siap. Itu komitmen. Ya, tapi jangan ditanya semua pengajar bisa seperti itu ya. Itu masing-masing kesibukan, masing-masing stylenya. Itu strategik saya untuk ya, proses pembelajaran supaya lebih enak. Jadi dari sekarang sampai teman-teman lulus, tak dampingi, siap selalu. Oke, kalau butuh bantuan, butuh support, butuh diskusi, ayo. Butuh praktek, ayo bareng-bareng. Ya, karena banyak ya setelah CP, what next mas? Kira-kira gitu kan biasanya. Ada kemarin-kemarin modul itu, mas saya pengen belajar. Saya kasih formatnya, ya saya check sama saya 2 jam, 3 jam, realnya, tahu reportnya 20 sampai 30 halaman, di situ, nah dia baru tahu, oh ini ternyata mas. Ya, kira-kira gitu. Sendiri atau ad Pak Gumong ya, masing-masing terserah, ya. Tidak ada grup kan, WA, Teachme nggak ada kan? Karena memang tidak difasilitasi. Jadi voluntary saja, teman-teman yang inisiasi, ya, satu add, nah setelah itu add saya. Kira-kira gitu. Itu yang kebiasaan kita selama ini ya. Itulah kenapa yang bisa mendorong CFP 2 100% tingkat kelulusannya. Kembali lagi ini opsional. Mbak Rizky, ada pertanyaan? Silakan. Oh, Rizky-nya ada 2 ya? Rizky ya pakai Y pakai I. Nah ini gimana saya? Mbak Amel deh, Mbak Amel. Mbak Amalia sama Mbak Rizky. Kita aja yang membedakan. Mbak Amelia silakan. Present. Ada pertanyaan? Silakan. Oh, nggak bisa unmute. Oke, boleh cek aja di ini. Not allowed by host. Oh, nggak boleh sama host. Kalau bisa Sudah di bisa, Ibu? Iya, sudah bisa. Terima kasih. Oke, baik. Ya, Mas Gemong, maaf mau bertanya. Ya. Sebenarnya ada grup dari Teach Me yang dibuatkan oleh panitia. Apakah maksudnya grup itu atau kita bikin grup baru lagi? Seperti apa gitu baiknya? Oke, grup TISMI itu membantu dari awal sampai akhir ya. Ada Eh, pengajarnya? So far sih belum ada pengajarnya, baru Oke. ada peserta aja dan tim admin mungkin ya. Oke. Di situ aja saya di add ya. Karena tanpa ibarat nggak banyak-banyak grup lah, tapi efektif. Ya, karena memang tidak menjadi keharusan ya pengajar itu masuk di grup. Voluntary. Tapi jangan diminta standarnya sama semuanya ya. Ini akan masing-masing. Kalau sudah ada, ya minta saya dimasukkan di grup itu aja. Supaya kita bisa diskusi ya dan bisa sharing bareng, teman-teman enak, lengkap, ya siap untuk ujian, lulus 100%. Itu harapan kita. Sudah cukup jelas? Sudah Mbak cukup jelas. Amalia? Kalau Oke, gitu good. baik minta tolong ke teman-teman Teach Me untuk di-add Mas Gembongnya ke grup. Terima Baik, kasih. baik. Ya, Pak Gembong nanti izin saya invite di grup ya, Pak Ya, Gembong. oke. Itu metodologinya. Nah, sekarang kita bicara, karena ini orang pengalaman semua, kalau kita bicara asesor ya, pasar modal, produk-produknya,
ya saya akan share mulai dari sisi ini ya konsep dasar pasar modal. Konsep dasar pasar modal, kira-kira teman-teman apakah ada ibaratnya modul sudah dipelajarin? Yang belum ada 2 atau beberapa orang aja atau semuanya ini? Karena semua Belum kesibukan. selesai izin. Oh, belum selesai udah ngaku ya. Betul, Oke. Kak. Mudah-mudahan Sabtu Minggu bisa dimaksimalkan. Oke, good. Nah, di situ kan ada modul yang ditanam terkait ini, ya. Nah, ini sifatnya kita konsultatif. Jadi izin tidak semua materi kita bisa sampaikan langsung, ada sesuatu yang menarik kita bahas. Sepakat ya? Latihan soal bagaimana? Ismi sudah punya 150 untuk CFP 2, saya sudah punya 200. Jadi 350. Sejauh ini 100% lulus. Mirip soalnya. Ya, tapi hati-hati, ujian akhir tahun 2025 diganti. Ya. Ujian CFP selain konsep juga studi kasus buat book plan. Kira-kira gitu. Kalau ini saat ini sampai ujian tertulis saja. Nah, kita mulai dari sisi apa sih yang kita jual? Ekosistemnya disebut sebagai pengenalan pasar modal. Sudah terlihat teman-teman? Aman? Sudah, Pengenalan Pak. pasar modal. Oke. Ini kalau ada suaranya ini sudah tahu ini. Pak Anzari gitu ya. Thank you Pak Anzari. Oke. Nah, Oh, Pak. kita bicara terkait pengenalan pasar. Kenapa ini penting? Karena supaya kita tidak terjebak. Investor-investor retail tidak terjebak yang namanya investasi bodong. Legal sama logis. Kenapa legal? Karena produk-produk yang dijual perusahaan diawasi oleh OJK. Nah, ini pengenalan pasar modal. Kita bicara undang-undangnya masih lama. 8 ya, undang-undang pasar modal ini masih yang lama, nomor 8 tahun 95. Sampai saat ini belum diganti. Undang-undang pasar nomor 8 ini tahun 95 bicara pasar modal itu adalah kegiatan untuk mempertemukan orang yang butuh duit, emiten yang butuh duit dengan proses penawaran umum IPO, IPO saham, IPO obligasi, dan orang yang pengen invest. Ya, kira-kira gitu. Jadi pasar modal itu fungsinya ada fungsi ekonomi, tempat 2 kepentingan dalam satu ya platform, investor dan memerlukan dana. Orang IPO, perusahaan IPO butuh dana. Karena kalau lihat ujung-ujungnya dari startup itu adalah pasti IPO. Kira-kira seperti itu secara best practice-nya dengan konsep di Amerika ataupun di Indonesia. Yang terdekat ya, yang teman-teman tahu di 5 tahun ke belakang fenomenal dengan namanya Bukalapak, dia dapat kalau nggak salah 21 triliun dana IPO. Setelah itu disusul Gojek dengan 14-15 triliun. Fungsi ekonomi. Yang kedua, fungsi keuangan. Karena ada investment potensinya di situ, kesempatan mendapatkan imbal hasil. Kira-kira gitu, teman-teman. Fungsi pasar modal di Indonesia. Apa yang diperdagangkan sekarang? Berarti bicara aset, efek, surat berharga, di situ ada saham, ada obligasi, commercial paper, surat berharga pemerintah. Tapi familiar 3 produk, saham, obligasi, reksadana. Kira-kira gitu. Nah, kalau dalam konteks undang-undang, definitive effect itu adalah surat berharga. Ya, bisa obligasi, saham, terus reksadana, penyertaan kontrak investasi kolektif, itu bicara efek. Nah, ini yang menarik adalah siapa para pihak yang terkait. Nah, ini kita harus tahu struktur pasar modal, teman-teman. Karena yang kita jual adalah ekosistem pasar modal. Yang paling tinggi, otoritas jasa keuangan. Ya. Otoritas jasa keuangan itu yang tertinggi. Fungsi DPR itu untuk fungsi check and balance saja. Bukan DPR di bawah, OJK di bawah DPR, tidak. Tapi ini lembaga yang setara.
Kalau kita bicara OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu fungsinya sebagai pengawas pasar modal Indonesia. Nah, kira-kira teman-teman, OJK, pertanyaan sederhana, duitnya dari mana OJK? Ini kembali lagi kita campur ya, best practice-nya. Ya, duitnya dari mana? Dari ini Pak, dari Korupsi. Ah, jangan kayak gitu. Ini tepi jurang ya. Ini nggak ada. Ini kembali lagi disclaimer. Ini hati-hati gitu kan ya. Oke, Manzari boleh bantu? Pak Anzari. Tadi. dari ini Pak, sumbangan dari pelaku industri Pak. Sumbangan dari pelaku industri. Oke, ada lagi? Bantuan? Yuk. Iuran mungkin Pak. Iuran. Dari Pungutan Bu mungkin Awasin. Ya, iuran, pungutan. Ada lagi? Tahu teman-teman revenue-nya OJK tahun 2024 kemarin? Ngomong-ngomong OJK, itu best practice-nya. OJK sudah 3 kelas CFP. Ya, dia ngambil CFP. Itu salah satu kebanggaan kita bahwa otoritas OJK, Bursa Efek, kalau Bursa Efek sama TISMI ya gitu ya, itu ngambil sertifikat CFP. Artinya kredensial kita cukup oke. Nah, bicara balik lagi ke OJK tadi. Ini best practice-nya nggak ada di ujian ya, tetapi biar best practice-nya kita juga bawa ya. Kira-kira menurut teman-teman, selain tadi pungutan dan lain-lainnya, ada lagi? Dari APBN, Pak. APBN. Oke, good. Yang lain? APBN sekarang efisiensi. Prabowo, 306 triliun. Nah, ketika bicara OJK, apa yang diawasi sama OJK? Pertama adalah paling IJK, gede, Pak. bank, perusahaan jasa keuangan ya, bank, ada lagi asuransi, ada lagi pasar modal, terus ada lagi IKNB, industri keuangan non-bank. Terlihat ya, kita sampaikan, share. Nah, di sini, ini OJK. OJK itu dulu pecahannya ada gabungan dari BI sebagian dan Bapepam LK. Dia muncul tahun 2011, Undang-Undang OJK. Dulu ada bantuan APBN, tapi sekarang sudah independen dia. Karena diawasi, ngawasi bank, dia dapat 0,0 sekian-sekian dari revenue atau profit, revenue atau ini, laba, omset, aset dari teman-teman bank. Di sini ada beberapa bank. Tiap tahun setoran ke OJK untuk bank 0,0 sekian dari aset atau dari revenue. Kalau Bang aset, Pak. Aset. Nah, udah kebayang ya. Walaupun ini 0,025% kali aset. Nah, contoh, Bank Big Bang, BCA, BRI berapa gitu kan? Asuransi, pasar modal, IKNB. Jadi di sini revenue-nya pertama dari iuran wajib. Yang kedua adalah pungutan. Ya, atas produk, atas perusahaan, dan lain-lainnya. Dan di sini ada pungutan individu. Teman-teman izin, Wapet, WPPE, pokoknya jualan produk itu. Per Februari ini gratis untuk yang individu. Dulu kalau ngambil WPPE, WMI itu 1.500.000 misalnya tiap sekali. Sekarang udah gratis per Februari. Karena saya expertise di lisensi soalnya. Ya itu alhamdulillah. Itu kira-kira. Tahun kemarin revenue dari OJK adalah 8 triliun. Besar atau kecil? Mbak Amalia? Atau Mbak Weni? 8 triliun. Target tahun ini 8,5 triliun. Cuman 2025 agak berat ya industri. Ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Itu dari sisi OJK. Karena dia
membawai semua, maka dia mengawasi kalau konsep pasar modal, dia mengawasi ini. Ada SRO, Self Regulatory Organisasi, organisasi yang bisa membuat aturan sendiri. Kalau pasar modal, OJK sebagai pengawas. Di bawah OJK, Self Regulatory Organisasi, Bursa, ke P, ke C, Clearing Penjamin Efek, Custodian Central Efek, itu ibaratnya pasar, Bursa Efek yang tempat manajemen pasar, ya, tempat pengawasnya Clearing Penjamin Efek, tempat settlement, dan tempat penyimpanan Custodian Central Efek Indonesia. Itu ke C. Di bawah itu, di bawah mereka, ada peringkat efek, lembaga penjamin, pemodal seperti kita atau emiten, ya, perusahaan yang go public, ada 950, perusahaan, ya, reksadana, fund manager, semua. Itu struktur pasar modal. Kalau ada pertanyaan diskusi, langsung saja, ya. Sesuatu yang menarik kita diskusi, explore. Nggak sampai tunggu selesai. Nah, kalau dalam konteks, apa yang paling penting esensinya di sini? OJK, maka kita harus tahu fungsinya. Ini. Fungsi OJK adalah untuk membuat sistem pengaturan dan pengawasan. Aturan supaya orang tertib. Supaya ekosistem pasar itu tertib. Maka mereka mengeluarkan aturan. Dengan POJK, ya, dengan SEOJK, aturan supaya tertib. Dan diawasi. Karena dia membawai dari semua lembaga jasa keuangan. Fungsinya itu ya, mengatur dan mengawasi. Nah, tugasnya berarti melakukan pengaturan dan pengawasan. Ada IKNB, industri keuangan non-bank, ada bank, ada asuransi, ada pasar modal. Nah, konteks malam ini kita bicara pasar modal. Nah, ini hal-hal yang tidak kita ini diskusikan. Di soal juga nggak keluar gitu ibaratnya. Nah, ini wewenangnya dia memberikan izin ke semua di bawah itu, baik perusahaan atau individu. Memberikan izin syaratnya juga harus ada pungutan tadi. Izin usaha dan izin perorangan. Di sini sudah ada WAPOD, WPPE, WPP pemasaran, WMI, dan semuanya. Ini yang lagi bank-bank lagi gencar-gencarnya ya. Bank-bank daerah atau bank-bank yang sudah kedepannya sudah pasti integrasi, jualan obligasi, jualan reksadana, referensi saham. All in, WPP pemasaran. Kira-kira gitu. Nah, ini OJK. OJK sampai sini ada yang ditanyakan, diskusikan? Persetujuan, memberikan pendaftaran, memeriksa penyidikan sampai ke, karena dia yang ngawasi, melakukan penyidikan, tingkatan tertinggi dari apa yang diawasi itu sanksinya adalah dicabut usahanya. Itu yang seringkali terjadi di industri. OJK, ada yang ditanyakan, teman-teman? Aman, Pak. Aman ya? Nah, sekarang kalau di dalam soal selalu bicara ini. Apa fungsi OJK? Sebagai pengawasan pasar modal, maka konsep utama yang teman-teman pegang OJK itu mengatur supaya aturannya pasar modal itu teratur, wajar, efisien. 3 kata kunci. Teratur, wajar, dan efisien. Itu fungsi OJK ke pasar modal. Teratur. Berarti dengan jaminan pelaku usaha semuanya itu sesuai dengan usaha dan bidangnya. Wajar. Ya, tidak ada intervensi. Ya, dan yang ketiga efisiensi. Efisien. Contoh T+2 ya sekarang itu awalnya dari T+3. Efisien. Fungsi OJK. Aman OJK? Sekarang kalau nggak salah kripto sudah masuk di undang-undang harmonisasi. Kripto sudah masuk OJK. Ya. Ya, semua ke depan ya semoga diawasi sama OJK. Lanjut. Di bawah OJK ada namanya self regulatory organisasi. Berarti organisasi yang bisa mengatur diri sendiri untuk kepentingan bursa efek. Ada 3. Ini yang paling muncul sering. Notes.
SRO itu ada bursa efek, ada clearing penjamin efek, dan ada custodian sentral efek. Ini di soal pasti muncul. Satu-satu ya. Bursa efek, BEI. Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem. Namanya Jakarta Automatic Trading System atau JATS. Dia punya sistem yang mempertemukan antara penawaran jual dan penawaran beli. Siapa pemegang saham bursa efek? Adalah perusahaan-perusahaan efek, sekuritas, anggota bursa. Perantara pedagang efek, PPE alias perusahaan sekuritas. Anggota bursa. Dipilih tiap 3 tahun sekali, kalau nggak salah, susunan manajemen dan direksi bursa. Itu bursa efek. Jadi kata kuncinya adalah tempat menyelenggarakan sistem. Yang berikutnya, clearing penjamin efek Indonesia, KPI. Ya. Clearing penjamin berarti kata kuncinya adalah clear. Pihak yang menyelenggarakan jasa clearing. Orang dua belah pihak yang bertransaksi, baik individu maupun perusahaan, ketika proses transaksi, ada yang beli, ada yang jual, masing-masing sesuai dengan real tugas dan kewajibannya. Contoh, jual beli BCA. Ada yang beli, ada yang jual, prosesnya netting, oke, match, ya, maka diproses, diawasi oleh clearing penjamin. Yang beli barang, dapat barangnya, keluar duit. Yang jual barang, berarti dapat duitnya, keluar barang. Itu clearing penjamin. Berikutnya, ya, terakhir, custodian sentral, SRO, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Namanya aja lembaga penyimpanan. Berarti ya, tempat menyelenggarakan kegiatan custodian sentral. Ada kata sentralnya. Semua bank custody ya, itu akan terkonek dengan sistemnya custodian sentral efek Indonesia. Akses ke C. Inilah otak data dari pasar modal. Semua bank-bank custody, bank penyimpanan baik itu BCA, BRI, Mandiri, semua akan menyatu di sistemnya custodian sentral efek Indonesia. Jadi buat kita sebagai nasabah enak. Tinggal daftar akses ke C, masuk, maka mau berapa sekuritas aset manajemen akan terkonsolidasi dalam satu report. Itu enaknya custodian sentral efek Indonesia. LPP, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. SRO, ada yang tanyakan? Bursa, clearing, custodian. Nah, sekarang kita bicara pelaku. Sebelum masuk ke pelaku, ada yang tanyakan? Ada yang didiskusikan? Mau tanya Pak Gembong, Silakan, Mbak Amalia. untuk obligasi itu kan disimpan juga di KSE ya, tapi ada juga yang menggunakan kalau nggak salah BIS 4 ya Pak. Jadi apakah memang itu opsional atau seperti apa ya Pak untuk penyimpanan obligasi sih setahu saya? Oke, obligasi ini kan kebanyakan ada mekanisme over the counter di luar bursa. Di bursa ada, transaksinya di luar bursa juga ada. Contoh misalnya Bank Sumsel ya sama Bank Mandiri misalnya. Nah, itu akan kalau bahasa praktisnya over the counter, masing-masing akan cari barangnya, oke, baru ditanyakan, baru mekanisme itu terjadi serah terima itu. Nah, bisa lewat bursa atau di luar bursa. Terkait dengan sistemnya tadi, kalau di sistem bursa, namanya kalau nggak salah CTP PLTE, ya itu bicara yang ngurusin obligasi. Kalau di saham JATS, itu setahu saya. Tapi in practical kalau ada yang di dalam industri, ya terutama di bank yang menggunakan sistem, ya monggo share. Karena selama ini kan saya di luar sistemnya. Setahu saya CTP PLTE itu sistem obligasi di bursa. Di luar itu saya nggak tahu.
Ada yang Oh, berbagi informasi, silakan. Tadi ada yang mau discuss atau speak up, silakan, please. tadi yang JATS sama yang CTP itu berarti sistemnya gitu ya Pak Gembong ya? Sistem di bursa, betul. Sistem di bursanya. Tapi untuk penyimpanannya sendiri itu suatu hal yang berbeda lagi gitu ya? Kalau Penyimpanannya di penyimpanan KSEI. semua KSEI, betul. Semua itu tadi yang saya tanya, soalnya ada yang nyimpennya di BIS 4 yang scriptless apa gitu ya, saya lupa singkatannya, sehingga jadi nggak terkonsolidasi di KSEI. Kalau kita lihat akses KSEI nggak ada itu dia apa laporan Produknya, untuk laporannya, produknya betul. tuh kayak nggak ada di situ. Kayak kenapa nggak ada? Oh ternyata itu pakainya BIS 4, jadinya dia kayak ya nggak tercatat di sistemnya KSEI. Apakah itu tuh emang opsional ya atau ya nggak diatur gitu? Oke, sepemahaman kita sama ya. Ketika bicara akses custodian sentral efek Indonesia, maka dia sentral bank custody dan lain-lainnya. Kalau ada sistem di luar itu, sifatnya itu harusnya sih opsional. Karena kalau kita bicara kebijakan kan harusnya ya mengacu pada satu produk ya, satu sistem. Kalau nggak tercatat, bahaya juga. Bagaimana kita bisa melakukan trackingnya? Setahu saya itu ya, custodian sentral efek Indonesia akses ke C, sistemnya ke C, custodian sentral efek Indonesia. Di luar itu nanti kita bisa diskusi di grup. Boleh. Itu sesuatu yang baru buat saya. Oke? Oke, baik, terima kasih Pak Terima Gembong. kasih. Kalau dari sisi penerapannya itu diterapkan ke perbankan, ya, opsi dari perbankan atau ada ya, individu atau akses di sistem tersebut. Mungkin bisa cerita Mbak Amalia. Kebetulan saya dulu dari bank, Pak. Oke. Jadi BIS 4 itu Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System. Oke. Nah, Nah, itu dia tadi yang saya agak bingung kenapa ada yang pakai BIS 4, kenapa ada yang nyimpennya di BIS 4, kenapa ada yang nyimpennya di KSEI gitu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan eh ya yang satu disimpan di BIS 4 dan yang lain disimpan di KSEI gitu. Sedangkan kan tujuannya adanya akses KSEI itu supaya semua investasi seseorang itu kan terkonsolidate gitu kan Ya, dalam satu web yang kita bisa akses. betul. Jadi Nah, kalau itu menarik. misalnya ada lagi di luar itu kan berarti ya seperti yang tadi Pak Gembong bilang kan, nggak Ada ke dua opsi capture karena gitu. informasi dari Mbak sampaikan Bank Indonesia. Berarti yang bicara konsolidasi sistem perbankan biasanya sih diatur sama BI. Ya, sistemnya ya. Tapi kalau kita bicara terkait dengan ini pasar modal, nah karena di dalam pasar modal itu ada SRO, ada ke C, ada ke P. Nah, kesediaan sentral. Kalau di pasar modal lingkungannya wajib menggunakan custodian sentral efek Indonesia. Tapi kalau dia perbankan, ada sistem yang terkait dengan BI, mungkin dua area yang berbeda itu. Itu penjelasan kita ya. Tapi nanti kita bisa ekspor ya. Thank you. Nanti kita bisa ekspor di. Lanjut. Nah, pelaku pasar modal, pihak sekuritas, ada yang sesuatu yang ditanyakan di sini. Namanya perusahaan efek. Perusahaan efek pelaku pasar modal. Di sini ada perusahaan efek, izinnya sebagai broker dealer, izinnya sebagai penasihat investasi atau underwriter, izinnya sebagai penasihat investasi, manajer investasi. Itu perusahaan efek. Emiten berarti perusahaan yang ada di dalam ya hukum tercatat di bursa efek. Public investor baik retail maupun institusi. Nah, kita masuk lebih dalam ke perusahaan sekuritas. Di sini ada yang dari perusahaan sekuritas. Stockbit, perusahaan sekuritas. Ya, perantara pedagang efek PPE. Broker dealer. Jadi perantara pedagang efek itu adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek, saham,
reksadana obligasi untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Animasinya, teman-teman bayangkan perusahaan sekuritas. Oke, perusahaan sekuritas berarti tempat jual beli efek. Yang kedua, penjamin emisi efek. PPE, PEE, penjamin emisi efek, berarti pihak yang melakukan kontrak untuk menawarkan, untuk membantu proses IPO dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa efek yang tidak terjual. Underwriter. Di sini ada kalau perusahaan yang mau go public, dibantu perusahaan sekuritas yang punya izin penjamin emisi efek. Dibantu untuk IPO, ada dua. IPO sukses atau IPO-nya gagal. Tergantung kontraknya sekarang. Dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa efek yang tidak terjual. Teman-teman tadi case, buka lapak. Masuk ke bursa, dapat uang 21 triliun plus minus. Gojek, GoTo dapat 14, 13, sampai 15 triliun. Itu. Kalau tadi, pada perusahaan sekuritas adalah jual beli efek, biasanya transaksi, makanannya dari transaksi. Kalau sekarang sepi, ya karena transaksinya sepi. Tapi kalau ini adalah membantu IPO. Dari IPO sukses, dia dapat fee. 3-5% dari succession fee-nya. Ini kayak semacam perusahaan penjamin emisi efek itu anaconda. Makanya nggak tiap hari. Tapi begitu IPO sukses, tutup biaya operasional 1-2 tahun. Kalau sukses. Ada nggak yang sukses? Ada. Dulu pernah dengar IPO Garuda 2008-2009, BUMN-nya Dahlan Iskan. Nah, jadi di situ IPO Garuda Indonesia, GIAA, anggap butuh dana 1 triliun. Keserapnya 500 miliar. Berarti tidak terserap 500 miliar. Nah, itu kalau kontraknya dia wajib dibeli, sisanya harus dibeli. Maka pada saat itu harus dibeli. Karena kontraknya pada saat itu adalah full commitment. Tidak serap, habis dibeli. Full semua. Underwriter-nya pada saat itu, dana Bahana, Mandiri, dana Reksa, dan lainnya. Itu kira-kira. Jadi ada dua ya resikonya. Kalau kita bicara sukses IPO, happy dia. 3-5%. Tapi kalau enggak, ambiar. Tergantung kontraknya. Makanya sekarang semua kontrak itulah best effort. Lakukan yang terbaik. Kalau enggak sampai target, ya ada sisa, dikembalikan lagi. Ya. Underwriter, IPO, ada yang ditanyakan? Di sini ada yang tertarik untuk IPO? Mbak Melian, oh silakan. Ya, untuk share screen-nya nggak muncul, Pak. Ya, ya, memang belum kita share screen. Oh, Ya. baik. Sekarang sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, Pak. Penjamin emisi efek, PEE, izinnya adalah Wakil Penjamin Efek Indonesia, WPEE. Membantu IPO. Tinggal nanti kontraknya apa. Nah ini notes. Kalau kontraknya adalah full commitment, maka penjamin emisi efek, selain dia membantu IPO, kalau nggak terserap, beli sendiri. Itu yang terjadi di Garuda dulu. Akhirnya, sekuritas rugi. Full commitment. Dari pengalaman itu, semua sekarang adalah kesanggupan terbaik, best effort. Penjamin emisi hanya punya kewajiban menawarkan efek, membantu proses IPO yang terbaik. Kalau enggak, sudah. Saya enggak ada kewajiban lagi untuk menjual. Enggak ada resiko deh. Itu yang terjadi sekarang. Hampir semua ya IPO di Indonesia, bursa efek melakukan best effort.
Tidak ada yang full komitmen lagi. Sampai sini ada yang tanyakan, diskusikan, silakan. Penjamin emisi efek, ya. Kalau di sini biasanya IB lah ya, investment bank. Lainnya itu model makannya adalah per project IPO. Sekali sukses dapat 3-5% fee-nya, lumayan. Tapi kalau sukses, ya sudah, nggak tanggung jawab lagi. Sampai sini jelas, teman-teman? Ada diskusi? Silakan. Ada dari pihak sekuritas di sini? Mungkin Mas Anzari, konsultannya mungkin spesifik, konsultan investment atau konsultan di apa? Oh, enggak, Pak. Oke. Nah, di sini teman-teman ya. Banyak warnanya, kita kolaborasi, kita belajar bareng, saling menguatkan. Kira-kira gitu. Oke, itu di sisi penjamin emisi efek. Lanjut. Ada pertanyaan, diskusi? Nah, MI. Manajer investasi, fund manager. Dulu saya 6 tahun. Berarti pihak yang menyelenggarakan portofolio, ngelola koki investasi untuk individu atau kelompok nasabah. Manajer investasi adalah aset management. Produknya reksadana dan KPD, kontrak pengelolaan dana. Itu MI. Bisnisnya dari mana bisnisnya? Biaya pembelian, biaya penjualan, dan manajemen investasi. Fee manajemen investasi itu 3-4% setahun. Contoh, berikan saya satu produk reksadana yang menurut teman-teman paling besar aset manajemennya. Kasih contoh. Nah, kita tanya yang punya tokonya ya. Di sini ada Mas William, masih mute ya, atau di luar dia ya. Schroeder, Trimega. Oke, kita ngomong Schroeder, Mbak Rina ya. Schroeder anggaplah 5 triliun asetnya. Aset under management ya. Bayangkan Schroeder itu 3% ambilnya setahun. Dari berapa? 5 triliun. Berarti 400, kira-kira di 5 triliun, berarti sekitar 450 miliar ya. Betul? Kira-kira di angka itu. Itulah yang didapat dia. Karena dia dijual di bank-bank, agen penjual, bagi hasil deh. 60-40 misalnya. 60 MI, 40 agen penjual. Tapi dari dana kelolaan 3% dipotong harian. Itu MI. Mau naik, mau untung, mau rugi, potong harian. Masuk ke dalam management fee. Hitungnya adalah management fee setahun itu antara 2-4% dipotong 360 hari. Itu yang dapat harga harian. Semakin gede manajer investasi, aset manajemennya, semakin dia happy. 3% bro, dari dana kelolaan. Sampai sini jelas? Ada yang tanyakan, diskusikan? Yuk. Semakin malam semakin happy untuk diskusi. Manajer investasi, aset manajemen. Saat ini di Indonesia ada 95 perusahaan aset manajemen. Ya. Nah, itu berlomba-lomba untuk mengelola dana masyarakat dalam bentuk reksadana dan KPD. Ada yang tanyakan? MI? Jadi bisnisnya dia dari mengelola dana, dapat duitnya dari biaya jual, biaya beli, kalau ada, ditambah manajemen fee, jasa mengelola. Hitungannya tahunan, dipotong harian. 2-4% secara prospektus, dibagi 360 hari setahun. MI, ada yang tanyakan? Lanjut. Aman, Pak. Aman. Nah, ada yang jadi MI di sini? Ada. Saya ingat ini yang dari BRI.
Sekarang dari MI kita udah di 50, Pak. 50 triliun ya. Iya, Pak. Kebayang ya, itu nolnya berapa itu gitu kan. Anggaplah yang duitnya gede, reksadana saham. Aset manajemennya berapa, Mas? Saham kita memang nggak gede. Jadi kalau saya breakdown dari 4 kategori, Ya, pasar uang itu hampir sekitar 40%, Pak. 40%, Jadi 20 T-nya 20 itu ya kurang triliun, lebih, betul. ya. Jadi kalau ngomongin equity sekitar 10-an, Pak. 10 triliun. Ya. Ya, karena fee-nya MI itu manajemen fee kalau di pasar uang itu 0,75 ya persen setahun. Iya, Pak. Tapi angkanya 20 triliun bro gitu kan. Nah, Betul, Pak. itu. Yang kedua dari sisi saham 3-4%. Anggaplah rata-rata average 3% boleh manajemen fee tahunan. Boleh, Pak. Tapi 3. ada ya masuk indeks juga sih, Pak. Ya, anggaplah roughly Kalau di indeks situ. 1% lah ya. Sekarang bersaingnya luar Iya. biasa itu gitu. Iya, Pak. Itu Betul. pinter-pinternya Bu Mei itu kan. Nah, Bu Tina, Mei Tina itu. Oke, itu bicara terkait dengan bisnisnya manajer investasi. Mas Kautsar di BRI posisi apa saat ini di bidang apa? Oh, MI-nya atau di saya partnership, Pak. Jadi saya memang handle untuk ini sih, Pak, presentasi atau jualan. Oke, Betul. kolaborasi dengan mitra-mitra gitu ya untuk Betul, Pak. memperbesar channeling. Oke, good. Kira-kira gitu teman-teman. Itu manajer investasi. Ingat, semakin gede, nah di Indonesia itu ya MI akan terkonsentrate di back ya, di belakangnya itu ada asuransi, di belakangnya ada bank. Itu biasa pensuplai terbesar. Bayangkan kalau dulu dia pakai orang lain, MI lain 3%. Kalau segede 50 triliun, mendingan buat sendiri ya. MI sendiri langsung 3 ya, dikelola sendiri, ibaratnya muter uangnya di grup-grup sendiri. Oke, thank you Mas Kautsar. Nah, yang lain teman-teman ada pertanyaan? Yuk. Ini ya tidak, diskusi-diskusi kita itu tidak akan masuk di sisi praktikal, tidak masuk di soal ya, di ujian, tapi jangan ini ya, kita sampaikan ada 350 yang itu tingkat kemiripannya cukup tinggi di soal ya, supaya tidak teoritis untuk CFP kita. Oke, profesi penunjang ada akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris dan lainnya. Ada satu yang menarik di sini. Oke, MI ada yang ditanyakan? Aman? Bungkus? Oke, yang kedua. Nah, ini menarik. Ada secara undang-undang adalah penasehat investasi. Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian dengan memperoleh imbal jasa. Ini yang nggak diatur. Apakah dia depan? Apakah di subscription fee bagi hasil? Tidak diatur. Yang penting wajar. PI, penasihat investasi. Bisa individu, bisa perusahaan, ya, dan dia tugasnya membantu ya menganalisis penjualan advisory lah ya, imbal jasa. Itu nggak diatur. Yang diatur di undang-undang adalah wajar. Apakah per bulan, per tahun, subscription fee? Nah, itu menarik teman-teman. Penasihat investasi undang-undangnya. Sekarang kalau kita bicara CFP, batas CFP-nya di mana? Menurut teman-teman. Produk CFP-nya apa? CFP kalau secara bisnis, produknya planning. Jasa perencana keuangan. Fintech sama book plan. Rencana. Kalau penasihat investasi, advice jual beli efek. Jangan sampai salah ya, karena ini banyak quote-unquote yang salah kaprah di industri. Kita ambil contoh, based on skenario, ya. Kembali lagi disclaimer on, dulu ada financial planner yang kuat. 2011, 2012, ya Mr. Q,
Ya. QM. Produknya Finplan, tapi sudah advisory terkait dengan investasi di koperasi, investasi A, B, C, D. Boleh nggak kira-kira seorang CFP itu? Jadi begitu rekomendasi produk harus punya izin. Itu hati-hati. Karena kalau di luar konteksnya, di luar kompetensi kita, di luar lisensi kita, kalau kita seorang CFP, bisa jadi itu akan di-freeze. Sampai sekarang nggak boleh. Itu boundary harus jelas ya, supaya teman-teman bisa clear. Itu kasus pertama. Dengan media sosial, ada namanya kasus Joska. Pernah dengar? Ada yang tahu? Edukator finansial, media sosial cukup kuat, followernya kuat, dan lainnya. Bisnis produknya, selain advisory, selain Finplan, jual produk. Ketika bicara jual produk, harus ada lisensinya, teman-teman. Di sini, CFP hanya punya lisensi asuransi AJI. Pasar modal itu izinnya. CFP kembali lagi produk. Tapi kalau sudah ngelola dana nasabah, ada pembagian hasil, kira-kira salah atau benar? Berdasarkan pemahaman teman-teman sudah dapat kode etik dan lain-lainnya, sistem proses? Salah. Ya. Di situ kejadian karena dia tidak penasihat investasi, tidak punya izin, maka investasi itu individu. Ini adalah proses ke sana. Itu PI, teman-teman. Sampai sini cukup jelas? Enaknya